Selamat datang di episode Jam Ketek, di mana hari ini kita bakalan membahas raja yang penuh kontroversi pada zamannya. Tanpa lama-lama, kita langsung saja. Dan yang pertama ada Kaisar Romawi yang bernama Nero. Dia dikenal sebagai simbol tirani pada peristiwa Great Fire of Rome, yaitu untuk membangun ulang kota sesuai ambisinya. Tak hanya itu, dia juga membunuh istrinya sendiri dan mengeksekusi banyak lawan politiknya. Kontroversinya, Nero terkenal dengan sadisnya dan katanya dia berkemungkinan memanipulasi bencana. Nah, jadi gini friend, waktu itu ada kota terbesar di dunia yang bernama Rome. Kota itu kebakar habis-habisan, di mana orang-orang panik dan banyak kehilangan rumah. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu cerita nih. Tanya saat kejadian, kaisarnya sendiri malah duduk santai, main musik sambil nontonin kotanya yang terbakar. Pertanyaannya, benarkah itu Nero? Atau ini cuma cerita yang dibesar-besarkan? Jadi Nero ini adalah Kaisar Romawi yang kelima. Dia naik tahta pada tahun 54 Masehi. Masih muda banget. Saat itu dia masih berumur sekitar 16 tahun. Awalnya justru dia dikenal cukup baik. Saat memerintah nih, dia menurunkan pajak dan melarang hukuman mati yang berlebihan. Bahkan dia juga kasih hak ke budak untuk mengadu kalau budak itu diberlakukan secara tidak adil. Tapi semuanya berubah setelah beberapa tahun. Di sini mulai muncul nih sisi gelapnya, di mana dia dikenal sebagai intrik keluarga, sangat ambisi, dan kekuasaan yang mulai lepas kendali. Nah, tanggal 19 Juli nih tahun 64 Masehi, peristiwa besar terjadi yang dikenal sebagai Great Fire of Rome. Api mulai berkobar dari kawasan padat penduduk dan dalam beberapa hari sekitar 70% kota hancur. Ribuan orang kehilangan arah. Nah, disinilah muncul cerita paling terkenal. Katanya Nero ini santai sambil bermain musik saat Rome terbakar. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Ada beberapa sumber yang mengatakan nih, saat kejadian Nero tidak lagi di lokasi, tapi dia berada di Antium. Itu sekitar 56 km dari kota. Dan yang kedua, saat kejadian dia justru balik ke Roma dan malah membantu penanganan korban. Termasuk dia juga membuka tempat penampungan. Bahkan alat musik atau biola pada saat itu belum ada pada zaman itu. Jelas cerita main biola atau musik itu hanyalah mitos. Tapi kenapa Nero tetap disalahkan? Karena setelah kebakaran, Nero membangun istana yang super mewah yang bernama Domus Aurea atau bisa disebut dengan Golden House yang luasnya sampai sepertiga kota. Jadi asumsi publik saat itu jangan-jangan dia sengaja bakar kota demi bisa bangun istana yang super megah ini. Masalahnya tidak ada bukti yang kuat kalau Nero membakar Roma. Jadi ini bisa dibilang lebih ke situasi kebetulan yang mencurigakan. Nah, yang bikin reputasinya makin hancur nih, setelah kejadian kebakaran, Nero malah menyalahkan kelompok kecil yang waktu itu belum populer. Di sini kelompok kecil itu mengarah ke umat Kristen pada saat itu. Banyak yang ditangkap, disiksa, dan bahkan ini dianggap sebagai salah satu awal penganiayaan terhadap orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Jadi walaupun dia mungkin gak bakar kota, keputusan ini bikin citranya makin gelap. Dan ini kontroversi yang paling ngeri nih. Nero itu diduga ibunya sendiri yang bernama Agrippina the Younger. Itu terjadi pada tahun 59 Masehi dan menghukum istrinya sendiri yang bernama Claudia Octavia. Motifnya apa? Yaitu campuran antara politik, paranoia, dan ambisi. Di titik ini banyak sejarawan yang sepakat kalau Nero memang berubah menjadi lebih brutal setelah kekuasaannya tak terkontrol. Yang menariknya nih, sebagian besar cerita tentang Nero ini datang dari penulis seperti Tacitus dan Suetonius yang hidup setelah atau di akhir masa Nero ini, dan mereka juga punya bias politik pada saat itu. Dan beberapa sejarawan modern bahkan bilang citra Nero sebagai monster ini berkemungkinan dibesar-besarkan oleh musuh politiknya. Karena faktanya di awal pemerintahannya dia cukup populer, dia bikin reformasi, dan dia juga membantu rakyat saat krisis. Tapi di sisi lain, dia juga benar-benar melakukan tindakan kejam dan kontroversial. Jadi kalau ditanya apakah Nero benar-benar kaisar paling kejam, jawabannya setengah fakta dan setengah propaganda. Kadang dalam sejarah yang paling diingat bukan apa yang benar-benar terjadi, tapi cerita mana yang paling sering diulang. Jadi menurut kalian gimana? Nah, yang kedua, ada seorang raja yang menikah sampai 6 kali dan kedua istrinya itu dieksekusi dengan cara dipekuk atas perintahnya sendiri. Bahkan lebih lagi, dia sampai memisahkan satu negara dengan gereja terbesar di dunia cuman dengan alasan pengen cerai. Nah loh, jadi namanya yaitu Raja Henry VIII. Henry VIII itu naik tahta pada tahun 1509 di England. Dia masih sangat muda, saat itu dia masih berumur 17 tahun. Awalnya dia bukan raja yang kontroversial. Dia cerdas, atletis, dia disukai rakyat. Bahkan dia dijuluki sebagai pembela iman oleh Catholic Church. Dia menikah dengan Catherine of Aragon dan semuanya terlihat stabil. Tapi masalah mulai muncul ketika dia tidak
tidak punya pewaris laki-laki. Dan dari sinilah semuanya berubah. Henry jatuh cinta dengan wanita yang bernama Anne Boleyn. Di satu sisi dia sudah punya istri nih. Singkat cerita, dia ingin menceraikan istrinya nih yang pertama. Tapi masalahnya di zaman itu perceraian harus disetujui oleh Paus di Rom. Singkat cerita, saat itu Paus menolak dong. Nah, disinilah keputusan mulai muncul nih. Tahun 1534, Henry itu membuat langkah paling ekstrim. Dia memisahkan Inggris dari Catholic Church dan membentuk gereja sendiri yang bernama Church of England. Artinya, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin agama. Semua itu supaya dia bisa cerai dan menikah lagi. Nah, Henry VIII itu punya 6 istri yang nasib mereka itu nggak main-main loh. Yang pertama itu Catherine of Aragon, itu diceraikan. Yang kedua itu ada Anne Boleyn, itu pada tahun 1536 dituduh selingkuh dan pengkhianatan, dan istri ketiganya yang bernama Jane Seymour. Jane Seymour telah melahirkan, dan istri keempatnya bernama Anne of Cleves, itu diceraikan. Terus istri yang kelima bernama Catherine Howard, dia pada tahun 1542. Tuduhannya kurang lebih mirip dengan Anne Boleyn. Nah, yang istri terakhir nih, Catherine Parr, dia termasuk yang selamat nih. Karena emang saat menikah pada tahun 1543, saat itu Henry sudah tua dan sering sakit. Yang lebih merinding, hukuman itu bukan cuma karena cinta atau cemburu, tapi juga karena politik, kekuasaan, dan citra sebagai raja. Pertanyaannya, kah mereka benar-benar bersalah? Jadi banyak sejarawan modern nih percaya tuduhan terhadap Anne Boleyn dan Catherine Howard kemungkinan itu hanya dibesar-besarkan atau bahkan direkayasa. Artinya, ini bukan cuma soal cinta, tapi soal menghapus orang yang tidak dibutuhkan lagi. Namun setelah memisahkan diri dari gereja, Henry jadi punya kekuasaan yang luar biasa, di mana dia membubarkan biara-biara di Inggris dan mengambil harta mereka untuk kerajaan. Nah, saat itu banyak yang menolak dan mereka itu dianggap pengkhianat. Lalu ribuan orang dieksekusi selama masa pemerintahannya. Jadi di titik ini Henry bukan cuma seorang raja, tapi bisa disebut penguasa yang hampir tidak bisa ditentang. Nah, ini bagian menariknya nih. Di zaman itu raja memang punya kekuasaan besar. Intrik politik, eksekusi, dan perebutan kekuasaan itu hal biasa. Tapi keputusan Henry tetap dianggap sangat ekstrim, bahkan untuk standar saat itu. Nah, beberapa sejarawan mengatakan awalnya dia itu pemimpin yang baik, tapi seiring waktu dia berubah. Mungkin karena kekuasaan, tekanan, atau bahkan kondisi kesehatan. Diduga dia punya cedera kepala yang mempengaruhi kepribadiannya. Nah, kisah Henry VIII ini unik. Dia bukan cuma mengakhiri hidup orang-orang di sekitarnya, tapi juga mengubah arah sejarah satu dunia nih. Dari sekedar ingin cerai, berujung menciptakan agama baru, konflik besar, dan jejak dalam sejarah. Dan mungkin yang paling mengerikan bukan jumlah istrinya, tapi fakta bahwa satu keputusan pribadi bisa mengubah nasib ribuan orang. Oke, yang ketiga itu ada Leopold II of Belgium. Dia menguasai Kongo Free State sebagai milik pribadi, bukan negara. Di mana kontroversinya yaitu eksploitasi brutal, jutaan orang Afrika akibat kerja paksa dan penyiksaan. Leopold II naik tahta pada tahun 1865 di Belgium. Di negaranya sendiri dia tidak terlalu spesial, kekuasaannya terbatas, dan Belgia bukan negara besar waktu itu. Tapi Leopold ini punya ambisi besar nih. Dia ingin punya koloni, tempat untuk memperkaya dirinya sendiri. Masalahnya nih, rakyat Belgia tidak terlalu tertarik ekspansi. Jadi dia cari cara lain nih. Pada tahun 1885 lewat konferensi internasional, Leopold berhasil menguasai wilayah Afrika Tengah atau Kongo Free State. Yang bikin aneh, wilayah ini bukan milik Belgia, tapi milik pribadi Leopold sendiri. Nah loh, gimana tuh? Dia bilang ke dunia, ini proyek kemanusiaan untuk menghapus perbudakan dan membawa peradaban. Tapi kenyataannya, ini adalah awal dari salah satu eksploitasi paling brutal dalam sejarah. Di akhir 1800-an nih, dunia lagi butuh banyak karet buat ban, industri, dan lain-lain. Leopold sendiri melihat ini sebagai peluang yang sangat besar. Penduduk lokal di Kongo itu dipaksa mengumpulkan karet. Setiap desa itu punya target. Kalau nggak terpenuhi, mereka dipukul, disiksa, bahkan tangan mereka dipotong. Tentara kolonial yang disebut Force Public sering memotong tangan sebagai bukti bahwa peluru tidak disalahgunakan. Bahkan ini didokumentasikan oleh banyak saksi, misionaris, dan laporan internasional. Diperkirakan sekitar 10 juta orang meninggal akibat kerja paksa, kelaparan, dan kekerasan selama masa ini. Yang bikin dunia sadar akhirnya adalah bukti visual. Foto-foto korban mulai tersebar ke Eropa dan Amerika. Salah satunya memperlihatkan seorang ayah yang menatap tangan dan kakinya yang sudah
Aktivis seperti Eddie Moret dan Roger Casement mulai mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Kongo. Tekanan internasional makin besar. Akhirnya pada tahun 1908, Leopold dipaksa menyerahkan Kongo ke pemerintah Belgia. Berbeda dengan Nero dan Henry VIII. Kasus Leopold ini bukan sekedar opini atau propaganda, di mana ada beberapa laporan resmi, kesaksian langsung, foto dokumentasi, dan investigasi internasional. Sejarawan sepakat kekejaman di Kongo itu benar-benar terjadi. Kisah Leopold II ini beda dengan raja lain. Dia nggak dikenal dengan perang besar, tapi karena sistem yang ia ciptakan, sistem yang mengubah manusia menjadi alat produksi. Dan mungkin yang paling mengerikan adalah semua itu dilakukan dengan satu alasan, yaitu uang. Nah, selanjutnya ada Louis XVI nih. Raja saat French Revolution terjadi. Dia dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Coba bayangin hidup sebagai raja, hidup di istana mewah, semua serba ada. Tapi di luar sana rakyat kelaparan. Dan suatu hari rakyat yang sama, yang dulunya tunduk, akhirnya menyeret sang raja ke depan umum dan mengakhiri hidup sang raja dengan guillotine. Louis XVI itu naik tahta pada tahun 1774 di French atau Prancis di saat umurnya 19 tahun. Dia ini bukan tipe raja yang kejam, malah sebaliknya dia dikenal sebagai pendiam, nggak terlalu ambisius, dan katanya dia lebih suka belajar teknik dan kunci atau bisa disebut locksmith. Nah, dia menikah dengan Marie Antoinette yang nantinya juga menjadi simbol kemewahan istana. Masalahnya, Louis mewarisi negara yang lagi kacau secara ekonomi, dan dia ini bukan tipe pemimpin yang tegas. Di akhir abad ke-18, Prancis itu lagi krisis besar. Beberapa penyebabnya seperti utang besar akibat perang, termasuk membantu Americana Revolution. Pajak yang nggak adil, di mana rakyat biasa itu bayar pajak sangat besar, sedangkan sebaliknya para bangsawan justru membayar pajak yang ringan. Dan juga harga roti saat itu melonjak tinggi. Di saat kondisi seperti itu, rakyat mulai kelaparan dong. Louis ini sebenarnya sadar ada masalah nih. Dia sudah mencoba reformasi pajak, tapi selalu gagal karena bangsawan dan elit menolak. Dan Louis nggak cukup tegas untuk melawan mereka. Nah, pada tahun 1789, revolusi Prancis pecah. Rakyat mulai memberontak, di mana penjara Bastille diserbu, sistem kerajaan mulai runtuh, dan kekuasaan raja mulai dipertanyakan. Sebenarnya Louis masih punya kesempatan untuk menyelamatkan situasi, tapi dia terus ragu-ragu. Satu keputusan penting yang menjadi blunder besar. Pada tahun 1791, dia mencoba kabur dari Prancis bersama keluarganya. Peristiwa ini dikenal sebagai Flight to Furnace. Tapi ujung-ujungnya dia ketahuan karena wajahnya dikenali masyarakat dari uang kertas. Di sini kepercayaan rakyat langsung hancur dong. Setelah gagal kabur, Louis bukan dianggap lagi sebagai raja, tapi dia dianggap sebuah ancaman. Nah, pada tahun 1792, monarki resmi dihapus dan Louis diadili sebagai pengkhianat negara. Nah, pada tanggal 21 Januari tahun 1793 di Paris, dia dieksekusi dengan guillotine. Kematian seorang raja di depan rakyatnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, istrinya Marie Antoinette juga mengalami nasib yang sama. Berbeda dengan raja lainnya yang terkenal kejam, Louis XVI justru sering dianggap bukan tiran, tapi pemimpinnya lemah, tidak mampu mengambil keputusan besar saat krisis terjadi. Beberapa sejarawan bahkan bilang kalau Louis lebih tegas, mungkin revolusi bisa dicegah, atau seenggaknya itu tidak sebrutal ini. Ini poin paling berharga nih, yaitu ketidakmampuan memimpin di waktu yang krusial. Kadang dalam sejarah, bukan raja paling kejam yang jatuh, tapi raja yang nggak siap menghadapi dunia yang berubah. Dan mungkin pelajaran yang paling penting dari cerita ini, dalam krisis besar, diam dan ragu-ragu bisa sama bahayanya dengan keputusan yang salah. Oke, selanjutnya itu ada seorang raja yang berhasil menyatukan seluruh Cina. Tapi demi mempertahankan kekuasaannya, dia sampai membakar buku-buku nih dan mengubur hidup-hidup para ilmuwan. Nah loh, gimana tuh? Kedengarannya kayak cerita villain, tapi ini benar-benar terjadi dalam sejarah. Qin Shi Huang lahir dengan nama Yin Zheng. Tahun 221 sebelum Masehi, dia berhasil menaklukkan negara-negara lain nih dan menyatukan Cina untuk pertama kalinya. Dan dari sinilah ia mengambil gelar Shi Huangdi atau Kaisar Pertama. Dan jujur, pencapaiannya nggak main-main. Seperti standar tulisan, mata uang, sistem jalan, bahkan awal pembangunan Great Wall of China. Kalau dilihat dari sini, dia kelihatan seperti pemimpin yang visioner. Tapi ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Sekitar tahun 213 sebelum Masehi, Qin Shi Huang itu mengambil keputusan ekstrim, di mana dia memerintahkan pembakaran buku-buku yang dianggap berbahaya, terutama tentang ajaran Konfusianisme dan pemikiran lain yang tidak sejalan dengan pemerintahannya. Kenapa? Karena dia ingin satu hal, yaitu
yaitu mengontrol cara berpikir rakyat dengan cara menghapus ide-ide lama. Dia memastikan semua orang hanya mengikuti sistem yang dia buat. Menurut catatan sejarawan kuno seperti Simakian, banyak karya sejarah dan filsafat ikut musnah. Nah, masih di periode yang sama, muncul cerita yang lebih mengerikan. Qin Shi Huang diduga memerintahkan pengubur hidup sekitar 460 sarjana. Alasannya hanya karena mereka mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau ini benar, ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi teror untuk membungkam intelektual. Tapi di sini ada perdebatan. Beberapa sejarawan modern bilang angka dan ceritanya mungkin dilebih-lebihkan, atau ini ditulis oleh dinasti setelahnya untuk menjatuhkan citranya. Jadi kemungkinan besar kejadian ini ada, tapi skalanya masih diperdebatkan. Ambisi Qin Shi Huang juga terlihat dari proyek besar seperti pembangunan awal Great Wall of China dan makam raksasa dengan ribuan terakota army. Masalahnya semua itu dikerjakan dengan cara kerja paksa, di mana ratusan ribu pekerja terlibat dan banyak yang karena kondisi kerja yang berat. Bahkan ada cerita nih, sebagian besar pekerja itu dikubur di lokasi proyek. Jadi di satu sisi dia membangun fondasi negara besar, di sisi lain biayanya adalah nyawa manusia. Menariknya nih, Qin Shi Huang ini dia sangat takut mati. Jadi dia terobsesi dengan mencari ramuan abadi. Ironisnya, dia malah meninggal di tahun 210 sebelum Masehi. Diduga karena mengkonsumsi pil yang mengandung merkuri, yang saat itu dipercaya bisa memberi kehidupan abadi. Dan ini yang bikin kisahnya menarik. Di China modern, Qin Shi Huang sering dianggap sebagai pahlawan karena dia menyatukan negara dan fondasi peradaban. Tapi di sudut pandang lain, dia adalah penguasa yang mengontrol pikiran, menggunakan kekerasan ekstrim, dan mengorbankan banyak nyawa demi ambisi. Kisah Qin Shi Huang ini ngasih satu pelajaran penting. Kadang orang yang membangun sesuatu yang besar juga harus membayar harga yang sangat besar. Dan dalam sejarah, yang paling sulit bukan menerima siapa yang benar, tapi memahami seberapa jauh seseorang rela pergi demi kekuasaan. Oke, next. Selanjutnya ada coba bayangin nih, negara lo diserang, perang besar pecah, dan semua orang berharap satu hal, yaitu pemimpin mereka bertahan. Tapi raja mereka justru memilih menyerah. Ini bukan beberapa bulan kemudian, tapi cuma dalam hitungan hari. Namanya Leopold III, dia naik tahta pada tahun 1934 di Belgium. Dia dikenal sebagai raja yang cukup dekat dengan militer. Bahkan saat Perang Dunia II mulai memanas, dia mengambil peran langsung nih sebagai komandan angkatan bersenjata Belgia. Waktu itu situasinya tegang banget. Eropa mulai jatuh satu persatu ke tangan Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler, dan Belgia sendiri berada di jalur invasi. Nah, pada tanggal 10 Mei 1940, pasukan Nazi Jerman menyerbu Belgia. Serangan ini bagian dari World War II atau Perang Dunia Kedua. Awalnya nih Belgia berusaha bertahan nih. Mereka bekerja sama dengan Inggris dan Prancis. Tapi masalahnya kekuatan militer Belgia jauh lebih lemah dibandingkan Jerman. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, situasi sudah sangat krisis. Nah, pada tanggal 28 Mei 1940, Leopold III mengambil keputusan besar di mana dia menyerah tanpa syarat kepada Jerman. Dan yang bikin makin kontroversial, dia melakukan ini tanpa persetujuan pemerintahan Belgia. Sementara itu pemerintah melarikan diri ke luar negeri dan melanjutkan perlawanan dari sana. Lalu akibatnya Belgia jatuh ke tangan Jerman. Sekutu kehilangan posisi strategis. Banyak tentara Belgia yang jadi tawanan. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk pengkhianatan. Setelah menyerah, Leopold III tidak ikut melarikan diri. Dia memilih tetap di Belgia yang saat itu diduduki oleh Jerman. Dia bilang ini demi tetap bersama rakyatnya. Tapi masalahnya, dia juga sempat bertemu dengan Adolf Hitler pada tahun 1940. Hal ini makin memperkuat tuduhan bahwa dia terlalu dekat dengan pihak Jerman. Walaupun tidak ada bukti kuat bahwa dia benar-benar bekerja sama secara aktif, ini yang bikin kasus Leopold III sangat kompleks. Di mana pendukungnya bilang dia menyerah untuk menghindari korban lebih banyak, dan situasi militer saat itu memang sudah tidak mungkin dimenangkan. Tapi sedangkan penentangnya bilang dia melanggar konstitusi, mengkhianati sekutu, dan melemahkan perlawanan terhadap Jerman. Setelah perang selesai, kontroversi ini dikenal sebagai Royal Question. Bahkan negara sampai terpecah antara yang mendukung dan menolak dia kembali berkuasa. Namun tekanan politik terus meningkat. Akhirnya pada tahun 1951, Leopold III memilih untuk turun tahta. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Baudouin. Kisah Leopold III ini memang sangat beda dengan raja lain, di mana nggak ada pembantu besar, tidak ada kekejahatan ekstrim. Tapi satu keputusan di satu momen cukup untuk membuat seluruh dunia mempertanyakan apakah arti sebenarnya dari menjadi seorang pemimpin. Kadang dalam sejarah hal yang paling kontroversial bukan tindakan brutal, tapi keputusan yang diambil saat tidak ada pilihan yang benar. Oke, selanjutnya
ada seorang raja yang dituduh membunuh keponakannya sendiri, 2 orang anak kecil, demi memperebutkan tahta. Dan selama ratusan tahun, dia dikenal sebagai raja paling kejam di Inggris. Tapi twistnya di sini, nggak pernah ada bukti pasti kalau dia benar-benar melakukannya. Namanya adalah Richard III. Richard III lahir di tahun 1452 di England. Dia bagian dari keluarga York dalam konflik besar yang dikenal sebagai Wars of the Roses. Tahun 1483, kakaknya Raja Edward IV meninggal. Harusnya tahta jatuh ke anaknya, Raja Edward V, yang saat itu masih berusia 12 tahun. Richard ditunjuk sebagai pelindung atau Lord Protection sementara. Tapi disinilah semuanya mulai berubah. Beberapa bulan setelah Edward IV meninggal, Richard itu membuat langkah mengejutkan. Dia menyatakan keponakannya yaitu Edward V dan adiknya tidak sah secara hukum. Artinya mereka nggak punya hak atas tahta. Lalu Richard memahkotai dirinya sebagai raja. 2 anak itu yang dikenal sebagai Prince in the Tower ditempatkan di Tower of London. Dan setelah itu mereka menghilang. Ini inti kontroversinya. 2 pangeran Edward V dan Richard Duke of York tidak pernah terlihat lagi setelah tahun 1483. Nah, di sini banyak yang langsung menuduh Richard III sebagai dalang. Logikanya sederhana, dia punya motif ingin menjadi raja, tapi tidak ada bukti langsung, tidak ada saksi, dan juga tidak ada dokumen resmi. Bahkan sampai sekarang ini masih menjadi misteri sejarah. Ada juga teori mereka itu dibuat oleh pihak lain, atau bahkan oleh penerus Richard, Henry VII, untuk menguatkan posisinya. Setelah Richard kalah dalam Battle of Bosworth Field di tahun 1485, dia digantikan oleh Henry VII. Dinasti baru ini punya alasan kuat untuk menjatuhkan citra Richard, dan disinilah propaganda mulai bermain. Penulis seperti William Shakespeare menggambarkan Richard sebagai cacat fisik, licik, dan haus kekuasaan. Padahal penelitian modern, termasuk penemuan kerangkanya di tahun 2012 di Leicester, menunjukkan bahwa dia memang punya skoliosis, tapi tidak seburuk yang dibayangkan atau digambarkan. Sedangkan di sini sejarawan modern mulai terbagi. Yang percaya dia bersalah itu mengatakan motifnya kuat, kesempatannya ada, dan hasilnya jelas untuk menguntungkan dia. Dan di pihak yang ragu itu mengatakan tidak ada bukti langsung, banyak cerita ditulis setelah dia mati. Dan bisa jadi ini adalah hasil propaganda politik. Jadi sampai sekarang statusnya masih abu-abu. Kisah Richard III itu unik. Dia mungkin atau mungkin korban sejarah yang ditulis oleh musuhnya. Yang bikin merinding nih, kadang dalam sejarah kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang bersalah. Yang kita tahu cuma satu, siapa yang menang, dialah yang menulis ceritanya. Oke, yang terakhir ini unik nih, yang terakhir nih. Di zaman ketika perempuan tidak boleh punya kekuasaan, ada satu wanita yang bukan cuma naik ke puncak, tapi jadi penguasa tertinggi di seluruh Cina. Namun jalan yang ditempuh katanya penuh. Dari menjatuhkan lawan politik sampai rumor membunuh anaknya sendiri. Nah, namanya yaitu Wu Zetian. Wu Zetian itu lahir di sekitar tahun 624 Masehi di China pada masa Tang Dinasti. Dia awalnya cuma selir dari Kaisar Emperor Taizong of Tang. Setelah Taizong meninggal pada tahun 649 Masehi, sesuai tradisi ini, para selir seharusnya masuk ke biara. Dan Wu sempat menjalani itu, tapi dia kembali ke istana. Dan kali ini bukan sebagai selir biasa, tapi sebagai wanita yang pelan-pelan mulai naik ke pusat kekuasaan. Wu kemudian menjadi selir dari putra Taizong, yaitu Emperor Gaozong of Tang. Nah, dari sinilah karir politiknya mulai terlihat. Dia terkenal cerdas, manipulatif, dan sangat ambisius. Pada tahun 655 Masehi ini, dia berhasil menjadi permaisuri atau empress, menggantikan posisi ratu sebelumnya. Dan setelah Gaozong sakit, Wu praktis menjalankan pemerintahan. Nah, sampai akhir tahun 690 Masehi, dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana dia mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar, bukan permaisuri, tapi penguasa tertinggi. Nah, disinilah mulai muncul cerita gelap nih. Wu Zetian itu dikenal menggunakan cara ekstrim untuk mempertahankan kekuasaannya. Di antaranya, menyingkirkan lawan politik, menggunakan polisi rahasia, dan juga menjatuhkan bahkan keluarganya sendiri. Ada satu cerita paling terkenal. Dia diduga membunuh bayinya sendiri, lalu menyalahkan saingannya untuk menjatuhkan mereka. Tapi ini juga jadi perdebatan karena sebagian besar catatan tentang Wu ditulis oleh sejarawan setelah dia turun dari kekuasaannya, yang berkemungkinan besar ini bias terhadap pemimpin wanita. Jadi apakah dia benar-benar melakukan itu atau hanya sekedar propaganda? Yang menariknya nih, di balik semua kontroversial itu, Wu Zetian juga dikenal sebagai pemimpin yang efektif selama masa pemerintahannya, itu di mana ekonomi stabil, sistem ujian negara diperkuat atau merit based, dan juga banyak pejabat yang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Dan dia juga memberi lebih banyak kesempatan
bagi rakyat biasa untuk naik jabatan. Jadi dia bukan cuma penguasa yang kejam, tapi juga administrator yang cerdas. Dan ini yang bikin kisah Wu Zetian makin kompleks. Di satu sisi ada bukti kalau dia memang keras terhadap lawan, dan politik di istana saat itu memang brutal. Sedangkan di sisi lain banyak cerita negatif yang ditulis oleh sistem patriarki, di mana penguasa wanita sering digambarkan lebih buruk dari kenyataan. Jadi kemungkinan besar dia memang kejam, tapi juga diperburuk oleh propaganda sejarah. Dia bukan cuma melawan musuh politik, tapi juga melawan sistem yang sejak awal tidak berpihak kepadanya. Dan mungkin itu yang bikin ceritanya terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. Karena dalam sejarah kadang yang paling ditakuti bukan orang jahat, tapi orang yang melanggar aturan namun tetap menang. Nah, itulah beberapa raja atau pemimpin yang kontroversi pada masanya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa komen di bawah dan subscribe juga. Sampai jumpa di konten selanjutnya.